Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Mitra Olahraga. Oh, salah. Ini soalnya nih kebetulan nih keluarga baru nih di sini nih. Jadi karena sebelumnya kan udah ada Adiani, terus ada Conchita Caroline. Jadi ingatnya tuh program-program yang sebelumnya yang dulu itu bareng gitu. Nah, ini ternyata ini konsepnya mungkin memang Bang Valen ini mau mereunikan nih, mau ngumpulin semuanya yang dulu digabung ke sini kali ya Bang Valen ya. Jangan-jangan kayak gitu nih. Ya. Nah, oke nih halo Jebret Tim, saya Putra Maulana akan menjadi host baru di DPI dan sebelumnya terima kasih karena telah menerima saya menjadi keluarga baru dari Jebret Media. Nah, oke. Thank you. Terima kasih. Dan pastinya kali ini nggak mungkin kalau saya sendirian karena di sini udah pastinya ada nih kalau di tempat lain dipanggilnya Mas Sabto, tapi di sini Mas Haryo. Jadi Mas Haryo, di sini ada Mas Haryo dan juga ada Rizal. Ya, tepuk tangan lagi. Ya langsung aja kita akan membahas soal hasil dari pertandingan Champions League ya yang tadi malam di mana kita buka dari pertandingan dramatis antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Nah, ini kan pasti seluruh Madridista di seluruh dunia pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang membuat Real Madrid ketinggalan di babak pertama dengan skor 2 gol? Apakah memang dari segi pertahanannya Real Madrid yang kurang kompak atau mungkin berantakan? Seperti apa? Kita kayak nggak lihat Madrid ya, tiba-tiba kecolongan 2 gol dari Dortmund. Walaupun di awal pertandingan saya bilang Dortmund punya potensi nih untuk bisa menyulitkan Madrid, tapi nggak ngira bahwa mereka bakal bisa mencetak 2 gol. Karena dari sistem permainan emang di bawah Nuri Sahin tuh Dortmund beda banget ya. Cara bermainnya. Sempat setahun kurang menjadi asisten dari Edin Terzic di musim lalu, sekarang menjadi pelatih penuh pertama. Walaupun para pemainnya masih agak bingung sebetulnya dengan skema dia karena sangat sering berganti. Kadang-kadang main dengan 3 back, kadang main dengan 4 back, kadang-kadang Sabitzer digeser ke sayap, yang biasanya dia di lini tengah. Banyak kritikan juga dari fans-fans Dortmund. Walaupun di Liga Champions ketika mereka bertemu Madrid, mereka sebetulnya pemimpin klasemen kan. 2 kali menang lawan Bruges 3-0 lalu membantai Celtic 7-1. Datang ke Madrid ya memang ground yang berbeda ya. Mereka datang ke situ 4 kali kalah, 3 kali imbang. Madrid punya history yang begitu panjang di Liga Champions, history untuk comeback di Liga Champions itu memang punya Real Madrid. Cuman ya balik ke permainan dari Dortmund, mereka punya penciptaan peluang yang sangat banyak dengan skema yang berbeda-beda dan seluruh pemain kemarin tampil begitu rapet ya dari Dortmund, operan-operan pendek, ngebuka ruangnya, di depan kotak penalti masih bisa oper-operan dan itu yang menjadikan gol pertama yang dicetak oleh Daniel Malen di babak pertama. Lalu babak kedua gol kedua dia yang menjadi eksekutor assist untuk golnya Guirassy di gol kedua. Itu terlihat sekali back dari Madrid tuh bisa dibilang cukup menganga ya. Walaupun dari sisi peluang sebetulnya Madrid udah mulai menciptakan banyak peluang juga di babak pertama. Mereka ngepres luar biasa. Mereka dipaksa untuk memegang dominasi permainan karena Dortmund tidak terlalu nyerang di awal ya. Mereka lebih laid back di belakang sehingga Madrid dipaksa naik ke atas. Cuman perubahan di babak kedua yang mungkin kalau Dortmund bisa menyayangkan adalah ditariknya Malen justru di babak kedua dan Gittens berbarengan dikeluarin. Itu justru membuat mereka yang tadinya unggul 2-0 akhirnya kan tidak melakukan pressing, tidak melakukan tekanan-tekanan yang tadinya awalnya menyulitkan Madrid. Jadi akhirnya justru berubah, Madrid dikasih kesempatan lebih leluasa untuk menyerang, tidak ada tekanan dari lawan, wingback jadi lebih maju. Kita lihat si Lucas Vazquez dari kanan bisa di depan banget, lalu di bahkan dia bisa golin juga ya. Akhirnya golin juga. Akhirnya itu semuanya berubah setelah percobaan-percobaan Madrid di babak pertama seperti tidak dilihat, tapi babak kedua akhirnya mencetak 5 gol yang luar biasa sih. Semua golnya keren banget. Mungkin gol pertama yang bisa dibilang laki, tapi selebihnya ya gol is a goal gitu ya. Ya, selebihnya Vini luar biasa, Vazquez luar biasa. Secara overall ya inilah Madrid. DNA Madrid di Liga Champions ternyata nggak bohong ya. Ketinggalan 2 gol bisa balik bukannya main, golin 5 itu luar biasa. Karena juga yang membingungkan kan ketika justru malah pemain yang dimasukkan oleh Nuri Sahin adalah seorang back gitu ya. Ketika mereka ada leading 2-0 tiba-tiba justru seorang back yang dimasukkan. Anton ya. Iya. Ya ini menurut gua kurangnya experience sih bisa dikatakan bagi Nuri Sahin ya. Dia ngerasa 2-0 mungkin udah selesai gitu lawan Madrid, tapi ya Madrid is Madrid. 2-0 pun lu nggak akan ngerasa aman ketika dan main lawan di Bernabeu gitu. Main di Bernabeu, lu nggak akan ngerasa aman ketika unggul 2-0 mainnya di Bernabeu dan tajuknya ini UEFA Champions League. Menurut gue di situ poin pentingnya yaitu
Dortmund melakukan pergantian pemain yang menurut gue blunder ya, yang mana dia langsung masukin back, gantinya justru pemain yang menurut gue mainnya paling perform gitu di pertandingan hari itu, yaitu Bino Gittens. Dia langsung diganti, dan praktis ketika diganti menurut gue Dortmund udah gak bisa keluar untuk nyari gol lagi gitu. Pertandingan udah jadi milik Madrid, anginnya udah jadi milik Madrid, dan itulah yang terjadi 5 gol di babak kedua. Dan gue sih menyayangkan Dortmund di musim ini ya, yang mana performa mereka kalau main tandang tuh emang rapuh banget. Dia selalu kebobolan kalau main tandang, bahkan baru menang sebanyak 1 kali doang di musim ini selama ada Nuri Sahin di sana. Lawan Bruce doang. Iya, itu dapat poin. Iya, Selebihnya di liganya pun juga jelek dia Kalau kalau mainnya di main tandang, dan bagusnya hanya di kandang. Emang Signal Iduna Park memang punya motivasi tersendiri Ya, lah angker bagi lah ya. mereka, betul. Tapi kalau dari secara overall permainan mereka bersama Nuri Sahin terlalu naik turunnya terlalu parah sih menurut gua. Inkonsistensinya masih ada, dan jumlah gol yang bisa digolin sama lawan tuh masih terlalu banyak. Di situ menurut gue poin penting kenapa Dortmund ngelewatin kesempatan udah leading 2 gol akhirnya kehilangan seperti itu. Ya karena mungkin ngerasa udah 2-0 babak pertama kan. Bundesliga mungkin aman. Iya. Tapi belum tentu bisa jadi kalau di Bundesliga ketemu Leverkusen, nah ketemu gol-gol menit akhir kan. Gol akhir ya. Nah, tapi kalau kita ngeliat performa dari Vinicius Junior, pemain yang memang ciptakan hat-trick. Nah, ini apakah kalau menurut kalian kandidat kuat untuk peraih Ballon d'Or? Iya. Harusnya sih secara realistis paling besar ya peluang dia. Kita bicara juara liga, kita bicara juara champion, itu kan biasanya paket yang minimal ya yang harus didapat seseorang untuk menjadi kandidat terkuat mendapatkan Ballon d'Or. Pesaing terdekat orang menyebut-nyebut Rodri ya. Betul. Rodri, betul. Salah satu yang terdekat karena juara bersama Spanyol di Euro kemarin. Iya. Tidak ada juara di kancah kontinental, tapi dia juara di Inggris Premier League juga bersama City, dan dia sosok penting, sosok utama dari City. Jadi mungkin kalau bicara 2 kandidat terkuat, orang bilang lebih seringnya condong ke yang banyak nyetak gol. Dalam hal ini mungkin Vini, tapi kalau bicara peran Dan konsistensi keseluruhan, sebenarnya Rodri layak sih untuk mendapatkan Ballon d'Or. Jarang sekali pemain gelandang bertahan, pemain yang menjadi engine dari sebuah tim itu menjadi pemenang. Kita belum pernah lihat Xavi, kita belum pernah lihat Iniesta, Busquets menjadi pemenang Ballon d'Or. Padahal mungkin mereka layak kalau di depannya nggak ada Messi. Gitu. Sayangnya Ketika itu. bicara Messi, Ronaldo, mumpung Sayangnya ada Messi eranya sama itu, Ronaldo era mereka sekarang, berdua ya. ya mungkin kandidat terkuatnya Vini sama Rodri. Cuman kalau secara kita bicara aspek individu kan, ini kan individu kan yang dihitung. Ya peran terhadap tim ada, tapi individual skillnya ya Vini eksepsional sih di musim ini, dari musim kemarin sampai sekarang. Dan luar biasa sih. Tim Vini berarti atau Jude Bellingham masih gue perhitungkan. Jude Bellingham masih gue perhitungkan untuk di atas sana gitu. Karena dari segi level individu sama pentingnya. Betul, Tapi kalau ngomongin soal Vini, ya setelah ada Mbappe pun dia juga salah satu pemain yang istilahnya dikorbankan lah ya dalam sistem, gimana dia harus menyesuaikan ada Mbappe di sana. Dan menurut gue sejauh ini dia tetap bisa nyesuaiin gitu, mau ditaruh di posisi sebagai number 9 atau di posisinya bergeser lagi ke posisi favorit dia sebagai left winger, dia tetap bisa menjawab hal itu. Jadi secara keseluruhan kayaknya dia pemain yang paling bisa mengerti sistemnya Ancelotti mau kayak gimana, dia tetap bisa ngelakuin. Dan juga level individu dia luar biasa. Lawan Dortmund juga di final dia ngegolin juga kan di Liga Champions beberapa bulan lalu. Jadi menurut gue Ballon d'Or quality emang dia udah sebenarnya udah punya sih, karena performa dia dari level individu tiap musimnya juga meningkat. Bahkan di musim lalu ada musim tersubur dia ya sepanjang berkarir bersama Madrid. Dan gue ngeliat musim ini dia hanya akan tambah bagus lagi gitu performa dia kayak begini. Dan juga ini kayaknya Madrid di bulan Oktober ini masih agak, gue nggak tahu ya, mungkin bakal ada perubahan lagi, karena dari shape pun juga tadi malam Bellingham mainnya berubah kan. Biasanya areanya tengah atau agak ke kiri, dia tadi malam lebih banyak aktif di kanan. Jadi gue rasa penyesuaian taktik yang dimainin sama Ancelotti ini bakal sangat-sangat tricky dan juga sangat menarik untuk net Vinicius ke depan ini. Posisi paling firm dia bakal ditaruh di mana tentunya. So kalau gue pribadi justru gue tim Rodri. Gue justru nggak melihatnya sebagai Vinicius sebagai pemenang, karena gini, karena kalau gue kan ngeliatnya Rodri Bekas Atletico. itu faktor salah faktor boleh lah. Nah, tapi kan juara Nations League sama Spanyol, kemudian juga juara Piala Eropa kemarin sama Spanyol juga. Terus ya mungkin juga dari sebelumnya kan juga Rodri ya juara treble winners juga sama City gitu kan. Dan apa sih mungkin kalau misalkan Rodri nggak cedera nih musim ini mungkin bisa jadi masih diperhitungkan ya di atas sana. Cuma kan ya apa sih buat Rodri sekarang, Rodri cedera dan harus menepi lama gitu. Cuman kalau misalkan memang kualitas ya itu balik lagi kalau ngomongin Ballon d'Or, soalnya itu sih ya, jumlah gol, individu. Kalau balik lagi 2010 Snyder, Kurang kan bagus korban apa ya? korban nih kan. Kalau Snyder kan sama Iniesta atau Xavi, maksudnya
timnya terlalu kolektif, semuanya bagus gitu loh. Kan gue bilang kalau lo ngambil Iniesta nggak fair sama Xavi. lo ngambil Xavi nggak fair sama Iniesta, nggak fair sama David Villa di depan. Ya kan banyak pemain-pemain yang Puyol di belakang yang mungkin secara kualitas tuh memberikan kontribusi yang sama terhadap sebuah tim. Makanya tim-tim yang menang secara kolektif itu paling nggak pernah jadi juara kan, nggak pernah jadi pemenang. Kita bicara Snyder, tapi yang lainnya bagus juga di posisi itu. Diego Milito-nya luar biasa, di belakangnya Walter Samuel juga luar biasa. Secara tim mereka tuh kompak secara keseluruhan, tidak ada satu yang menonjol gitu. Sementara kalau kita bicara Ballon d'Or kan ini pemain yang eksepsional sebagai seorang individu, itu yang menjadi pertimbangan. Makanya kalau dari kebiasaan harusnya sih Vini yang dapat ya. Cuman Vini kan agak tengil ya. Mungkin orang ada juga pengaruhnya kan, yang milih kan pribadi-pribadi orang juga yang memilih siapa yang akan menjadi pemenang. Jadi ya kadang-kadang faktor-faktor yang like and dislike tuh besar juga dalam penentuan Ballon d'Or. Nah, kalau dari match Real Madrid lawan Borussia Dortmund itu kan kelihatan ya kalau misalkan Real Madrid akhirnya dominan dan juga bisa menangkan pertandingan di babak kedua. Nah, sebelumnya kan Real Madrid sempat kalah. Apakah memang kekalahan Madrid sebelumnya itu di Champions League itu kebetulan kah atau memang hoki dari lawannya kah? Atau ada mismanagement dari Ancelotti kah? Memang Ancelotti masih agak bingung ya untuk memaksimalkan peran Mbappe. Kita bicara 6 gol, ya mungkin kalau orang biasa dibilang subur gitu kan. Cuman kalau untuk Mbappe kan mungkin orang expect-nya lebih ya. Expect-nya apa yang diberikan Lewandowski di Barcelona, apa yang diberikan Haaland di City, mungkin pengennya Mbappe tuh langsung bisa kayak gitu. Cuman kan kita balik posisi pemain yang menumpuk, yang Vini sama Mbappe kan sebetulnya natural positionnya sama. Akhirnya harus diubah-ubah kan gimana komposisinya. Bahkan kemarin sempat mereka mencoba balik lagi ke formasi diamond dengan Jude Bellingham di belakang, Rodri sama Vini sama si Mbappe berdua. Rodrigo tidak dimainin di sisi kanan. Itu kan juga memberikan keseimbangan lebih. Kalau kita lihat tidak ada cross, tengahnya kan agak sedikit tidak dominan seperti biasanya. Modric biasanya musim lalu menjadi penyelamat kalau udah deadlock gitu kan, baru masukin Modric. Tapi kan sekarang Modric harus dimasukin dari awal untuk bisa menambah creativity di lini tengah. Tapi kreatif doang, tapi nggak imbang, bingung juga. Kemarin makanya dia butuh Tchouaméni, dia butuh Camavinga untuk ngasih ketenangan di tengah juga. Jadi masih bongkar pasang strategi. Belum lagi bek kanan, di mana Nacho si super sub di semua posisi nggak ada lagi. Lu nggak bisa lagi, akhirnya Vazquez yang dimainin di posisi itu. Ketika dia ditekan, bingung untuk jadi back. Tapi ketika maju, emang banyak yang bisa ditawarkan oleh Vazquez. Tapi kalau bicara imbang depan sama belakang kan sebetulnya nggak imbang juga permainan Vazquez. Jadi masih bingung-bingung nih untuk menentukan formasi. Apakah 4-3-3 biasa, apakah 4-4-2 dengan diamond, atau 3-5-2, 4-5-1. Bahkan mereka sempat main dengan 4-5-1 di depan. Jadi beberapa formasi itu masih coba dicari oleh Ancelotti. Tapi namanya Ancelotti, pasti di ujung-ujungnya dia bakal menemukan formasi terbaiknya dan Madrid akan balik lagi on top. Iya. Dan gua harap sih Oktober ini menjadi bulan yang mana krusial bagi Ancelotti lah dalam menentukan skema apa yang mau dia mainin gitu. Dan kalau ngomongin lini tengah, ya jelas beberapa penyesuaian udah dilakukan. Yang ngomongin soal ada Mbappe di depan, tengahnya juga harus disesuaikan. Tapi kalau ngomongin siapa pemain yang paling penting di Madrid untuk musim ini, gua harus bilang sih Fede Valverde, khususnya karena pemain ini ternyata interceptnya juga paling banyak, dia paling banyak intercept bola, dia paling banyak juga turnover, dia paling tinggi. Menurut gue ini pemain yang sangat-sangat krusial yang dimiliki sama Madrid sekarang. Bahkan gue berani bilang untuk peran lebih krusial dia dibanding Bellingham. Untuk di musim ini, Fede Valverde ini. Gue ngerasa bahkan terbukti sampai tadi malam yang di rotasi nyata Tchouaméni dan Camavinga masih di rotasi, tapi kalau untuk Valverde tetap ada di kesebelasan. Jadi gue menunjukkan ini emang pemain yang paling penting dimiliki sama Madrid di lini tengah sekarang, dan mungkin taktiknya ke depannya akan menyesuaikan di tengahnya itu berdasarkan di sekelilingnya Valverde itu menurut gue. Ya kalau Valverde gue setuju banget sih sama karena gue juga tipe apa ya, suka dengan gelandang tipe Valverde. Betul, petarung. Apalagi juga sebenarnya dari 3 musim lalu kan dia selalu jadi super sub ya buat Real Madrid ketika deadlock di lini tengah, deadlock nggak ada gol, kemudian Valverde pasti masuk dan dia kan punya spesialis tuh tendangan jarak jauh tuh, yang kenceng banget kan. Betul. Nah tapi kalau misalkan ke Dortmund nih, apakah dengan kekalahan dari Real Madrid nih, Sahin akan belajar ketika menatap laga-laga berikutnya, dia bisa gue melakukan kesalahan, mengganti pemain yang lagi perform dengan pemain bertahan dan akhirnya blunder. Nah, apakah Sahin akan berbenah nih dari kejadian ini gitu? Ya mungkin dia bisa ngambil contoh di laga lawan Celtic ya, walaupun bukan lawan yang sebanding dengan Madrid. Cuman kan ketika dia unggul besar, ya tetap aja dia ngegedor sampai habis. Ada Yemi
dimainin terus, pemain-pemain yang bisa kontribut bikin gol tetap dimainin, karena itu yang menjadi kekuatan utama mereka dalam memenangi sebuah pertandingan adalah dengan bermain ofensif. Yeah. Kalau mereka bertahan, mencoba untuk counter, justru bukan identitas dari Dortmund. Mereka bermain dengan skema yang lebih banyak serangan dan Suhin jadi Sulit Sahin. Nuri Sahin jadi Sahin sulit. jadi Surinahin. Apa jangan-jangan Sahin nggak karena Real Madrid gitu kan. Jadi wah Oh, ini iya. Real Madrid aduh lawan. Kayaknya dia pasti belajar 2-0 khusus melawan tim seperti Madrid. Ya mungkin nanti dia kalau ketemu tim modelan Barcelona, ketemu tim modelan Munchen itu kan City ketika lo unggul 2 gol itu belum memenangi pertandingan sama sekali gitu. Dia harus tetap mencoba untuk menekan, membuat itu back lawan itu tidak bisa memberikan kontribusi untuk sisi ofensif. Itu kan yang mematikan Madrid kemarin. Mereka cuman Rodri, cuman Vini di depan tapi nggak bisa kombinasi sama kedua wingbacknya karena tekanan yang diberikan oleh pemain Dortmund. Ya mungkin itu yang menjadi pembelajaran besar bagi dia, dan ketika kemarin kebobolan dia kelihatan banget kecewa, aduh salah strategi nih gue. akhirnya mencoba menambah lagi pemain-pemain belakang, malah nggak bingung, tinggal nunggu gol aja. Madrid kan seneng ketika dia memegang peran serangan dan dia tahu kecepatan tidak bisa diimbangi oleh pemain-pemain backnya. Emre Can kemarin ngejar butuh ojol kali untuk bisa ngejar gitu kan, nggak bisa kekejar, sehingga ya kayaknya pastinya dia belajar, dia akan milih-milih lagi pergantian pemain seperti apa yang cocok untuk mempertahankan keunggulan. Walaupun mungkin nggak salah ya untuk mencoba main bertahan, tapi kan Madrid ya lo harus tahu mereka bisa sewaktu-waktu comeback dan butuh gol. Simple kayak gitu tiba-tiba jadi gol langsung switch, lo bisa kebobolan langsung bertubi-tubi. Nah itu yang mungkin menjadi pelajaran berharga buat dia. Sangat berharga ya, karena ketika kita berbicara Dortmund dalam 10 tahun terakhir, ini musim terburuknya Dortmund dalam 10 tahun terakhir sejak era Klopp. Bahkan kalau dari rentetan hasil ini yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Dan menurutku kalau ngelihat performa yang kalau lagi tinggi banget tapi habis itu turunnya juga turun banget, bisa kalah 5-1. Iya. Besoknya menang 7-1, habis itu kalah 5-1, terlalu spiky gitu. Jumlah performa mereka menangnya bagus, kalahnya yang parah banget. Jadi menurut gua kalau lagi proses pembelajaran pasti ini pelatih yang bakal belajar banget, pelatih muda ya jelas identitas permainannya dia juga pengen nunjukin dong. Dia pengen ketemu identitas seperti apa yang mau dia mainin, dan juga gua harus objektif, dia tampil juga tanpa winger andalan dia, Adeyemi kan masih cedera juga. Jadi gua rasa ini akan menjadi pembelajaran, learning curve lah bagi Nuri Sahin ini untuk kedepannya bisa tampil lebih bagus lagi, nentuin starting lineup terbaiknya, dan juga substitutionnya nggak boleh error kayak semalam. Iya, starting 11 tuh yang masih menjadi isu besar di antara fans Dortmund itu, karena dia sering salah menempatkan posisi pemain juga. Selain 3 back 4 back yang sempat membuat mereka bingung, posisi-posisi nggak natural tuh juga sering dimainkan gitu. Yang gue bilang tadi, Sabitzer tiba-tiba disuruh main jadi sayap kanan, yang dia bingung untuk memainkan. Di tengah yang paten sebetulnya Pascal Gross sama si Emre Can itu kalau mereka untuk tampil yang mencoba memenangi lini tengah ya. Tapi kalau untuk ada creativity ya mungkin dia masukin Mecha sama si Sabitzer di posisi itu, yang harusnya itu nggak diubah yang 2 di tengah itu, tapi itu sering sekali mereka rotasi. Si Adeyemi ditaruh di kanan, si Malen kadang juga bisa pindah ke kanan, bisa kiri. Itu kadang-kadang membuat kebingungan tersendiri sih. Tapi yang paling pas posisinya ternyata Julian Brandt ya. Ini yang menjadi nyawa dari Dortmund, bukan lagi ditaruh sebagai pemain penyerang kiri, tapi di tengah dia betul-betul bisa mendikte. Madrid kemarin dia dikte operan-operan simple dekat-dekat itu. Nah mungkin puzzle-nya yang nggak boleh diubah adalah 2 pemain di tengah itu, Sabitzer dengan Pascal Gross atau dengan Emre Can, sementara depannya si Julian Brandt. Oke, jadi apakah lagi-lagi Champions League akan berlabuh ke tim dari ibu kota Spanyol? Nah, silakan tinggalkan komen karena kita akan masih punya banyak bahasan tentunya dari Liga Champions. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.